Ya, shalom, shalom. Kekasih Kristus. Wow, gracious people. Ya, orang-orang yang selalu disayangi oleh Bapa. Ya, siapa itu Pastor? Ya Anda lah, ya saya juga. Katakan amin. Ya, haleluya. Baik, kita hari ini dan saat ini nyampe di 4.0. Dari awal sudah salah. Dengan sub tema Salvation is Easy. Oke, kita mau mulai. Ya, Ibu Gembala akan awali kita dengan doa. Silakan Ibu Gembala. Ya, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik untuk pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Kembali kami mau belajar firman-Mu Kristus yang akan mengubahkan kami, memerdekakan kami, bahkan menyembuhkan sakit kami. Dalam nama Tuhan Yesus ada urapan yang baru Engkau berikan kepada Pastor Rich yang akan membagikan kebenaran firman saat ini. Kami percaya Roh Kudus yang menuntun setiap perkataan. Kami pun yang mendengarkan, kami diajar oleh Roh Kudus untuk bisa memahami dan ada fokus yang baik saat kami mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus terjadilah semua yang baik melalui pemberitaan firman saat ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus terjadi pemulihan bagi setiap yang mendengarkan. Kami menyerahkan waktu ke depan ke dalam tangan-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin, amin. Terima kasih Ibu Gembala. Baik, yuk kita kembali akan bahas dari Yohanes 3 ya. Kali ini kita lihat yang bagian lain lagi. 3.0 sudah. Kita melihat ada yang terlupakan. Intinya apa? Ya, secara lengkap Anda bisa dengar di 3.0. Tapi intinya bahwa kita melupakan bahwa bukan kita kok. Ya, tapi ingat, itulah karya. Ya, karya dari Tuhan Yesus. Ya, kita udah lihat itu bukan karena apa yang kita buat, apa yang kita mampu, apa yang kita capai, bukan. Tapi itulah hebatnya Tuhan kita. Yuk dengerin ya, yang belum denger 1.0, 2.0, yuk 3.0. Baru 3. Habis 3, 4 sebenarnya. Kalau Anda selesai dengar 4.0 ini mau dengar yang dari 1, that's good. Tapi kalau Anda bilang, jangan saya mau dengar dari 1 aja, that's good too. Kenapa? Supaya Anda bisa mendengarnya dan otak Anda itu disusun secara bagus gitu. Kalau Anda loncat-loncat, mungkin Anda hanya dapat sebagian. Hanya di bagian ini, bagian itu enggak. Tapi kalau Anda ikuti runut ya, 1, 2, 3, 4, Anda akan paham secara utuh. Sama lah kan. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, terus begitu runut ya. Oke, kali ini kita meningkat ke topik yang berikutnya. Salvation is easy. Tapi tolong ingat ya, kalau dibilang keselamatan itu mudah, tolong diingat, bukan berarti murahan ya. Enggak. Yang namanya mudah itu belum tentu, atau jangan pernah berpikir ini murahan. Oh tidak, keselamatan itu mudah, jangan lupa ada korbannya, ada nyawa, ya, ada yang harus mati. Siapa itu? Yesus menggantikan yang harusnya kita yang mati. Nah, tolong diingat. Dan saya selama ini di Giakom dan di Rich Production TikTok, saya tidak pernah menyatakan keselamatan itu ada cara lain. Nggak ada. Tetapi kita mau lihat dari dalam Alkitab. Bagaimana sih Yesus berpikir tentang keselamatan itu? Pasti dari Yohanes 3. Dia mau menjelaskan itu kepada Nikodemus, seorang rabi
yang saya percaya berbeda dengan pandangan Yesus ya. Kemarin kita sudah lihat di 3.0, Anda bisa dengarkan. Ada pelajaran yang karena salah cara berpikir, pemahamannya jadi salah. Dan menjalani kehidupan jadi salah. Makanya yang belum dengar sinkronisasi pikiran, yuk dengerin yuk 1, 2, 3, 4 sudah ada, Anda bisa klik karena di situ sudah kami bikin jadi playlist supaya Anda dengarkannya juga secara beruntun. Yuk dengarkan di Giacomo Channel YouTube dan Rich Production di TikTok. Dan dari kedua bagian ini di Giacomo Channel, yuk jangan lupa berlangganan dan jangan lupa like video ini. Yang di Rich Production juga jangan lupa like ya. Dan jangan lupa repost, bagikan. Dan follow, jangan lupa juga. Komen. Nah, komen jangan lupa. Kesaksian boleh tulis. Atau ada yang menjadi kesimpulan Anda, tambahkan di situ. Supaya kita makin kaya. Nah, silakan ya, silakan. Ya, sebelum mulai, kita sekarang kan ada di payung Grace Enlightenment. Bukan Grace Mind lagi, tapi Grace Enlightenment. Apa itu, Pastor Reed? Ya Anda bisa baca di deskripsi ya. Kami sudah cantumkan di deskripsi. Silakan Anda baca atau Anda copy untuk Anda simpan di smartphone Anda untuk Anda ingat, oh Grace Enlightenment itu maksudnya ini. Oke, kita langsung mulai ya. Saudara, kalau kita bilang Yohanes 3, pasti ayat yang paling terkenal dan paling otomatis akan kita jawab adalah ayat 16. Betul atau benar? Pasti benar dong. Anak sekolah minggu aja tahu itu. Yohanes 3 ayat 16. Pasti itu. Padahal kalau kita mau lebih dalam gitu ya. Kalau mau bercermin. Ada yang bilang Alkitab itu kayak cermin ya. Kalau cermin itu nggak pernah salah. Betul ya? Iya dong, namanya cermin. Kalau kita ngaca, istilahnya ngaca. Kalau kita ngaca, masa kita bilang, wah ini salah cerminnya. Ya enggak lah, cermin kan hanya memantulkan apa yang ada di depannya. Apa adanya. Enggak dikamuflase atau dimodifikasi, enggak. Kalau di wajahmu ada coretan spidol di jidat gitu, ya cermin akan bilang, ada tuh coretan spidol di jidat. Kita nggak bisa nyalain, cerminnya yang salah ini. Ya enggak, sama lah seperti Alkitab. Alkitab itu seperti cermin, jadi kita sedang melihat diri kita. Apa yang direfleksikan oleh Alkitab, terpantul itu apa gitu. Nah, pasti kita akan ingat itu Yohanes 3:16. Tapi sebenarnya kalau kita mau ngaca di Yohanes 3, banyak sekali hal-hal yang sampai sekarang itu malah cara berpikir atau pemahaman kita itu terbalik dari apa yang ayat-ayat yang ada di Yohanes 3 itu katakan. Makanya saya bilang, kita tidak mau teruskan kesalahan yang dari awal itu. Yuk, kita belajar pelan-pelan. Dan sekarang, Yesus menunjukkan begini kepada Nikodemus. Di 3.0 kita punya kesimpulan Nikodemus ini menyamakan dirinya dengan Yesus. Padahal dia mengaku Yesus itu utusan Allah. Sudah. Pastor ini kalau udah nyambung tuh nanti malah ke 3.0. Jadi Anda dengar dulu ya 3.0. Nah, Yesus menjelaskan dalam percakapan itu kepada Nikodemus tentang ayat 14, kalau kita hubungkan ke ayat 16 itu sebenarnya sebuah
gambaran. Yesus menggunakan hal-hal yang diketahui oleh Nikodemus pada waktu itu. Apa itu? Peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel. Waktu perjalanan mereka keluar dari Mesir sampai mereka masuk ke tanah perjanjian. Nah, Yesus mengambil itu karena apa? Karena Nikodemus pasti belajar juga kok tentang itu. Dia seorang rabi, dia akan membaca Taurat, ya. Surat Musa dia baca, surat para kitab-kitab nabi-nabi dia juga belajar. Dan semua itu merupakan hal-hal yang sudah terjadi dalam kehidupan bangsa Israel. Nah, Yesus mau menjelaskan, menyimpulkan bahwa ayat 16 itu bagi kita dalam perjanjian baru itu ada gambarannya dalam perjanjian lama. Apa itu? Ular tembaga itu ayat 14. Nah, kalau kita ingin tahu ya backgroundnya kayak apa sih ayat 14 itu. Nah, sudah ada kok ayat paralelnya, perikop paralelnya ada. Untuk kita melihat, maksudnya itu, maksudnya begini. Makanya dihubungkan dengan ayat 16. Yuk kita lihat ya. Kalau Anda di dalam Alkitab ada di ayat paralelnya itu ayat 14 itu yang pertama itu bilangan ya. Bilangan 21 ayat 9. Tapi sebenarnya kalau kita lihat ke bilangan 21 itu ayat 4 sampai 9. Oke, Ibu Gembala boleh bantu baca versi apa yang ada? TSI ya? TSI ya. Ya, kita baca langsung aja ya. Kalau Anda mau belajar lagi sendiri, silakan Anda baca semua versi yang Anda punya. Kami sudah menyimpulkan kami mau pakai TSI saja untuk yang tentang ini supaya lebih jelas, lebih gampang dipahami. Silakan Ibu Gembala, bilangan 21 ayat 4 sampai 9 versi terjemahan sederhana Indonesia. Silakan. Dengan judul Patung Ular dari Perunggu. Ayat 4. Kemudian orang Israel berangkat dari Gunung Hor dan pergi melalui jalan yang menuju ke Laut Merah supaya tidak memasuki daerah bangsa Edom. Tetapi di tengah perjalanan mereka menjadi tidak sabar dan mulai bersungut-sungut terhadap Musa, yang berarti terhadap Allah juga, dengan berkata, "Buat apa kamu membawa kami keluar dari Mesir untuk hidup di padang belantara ini? Tampaknya kamu sengaja mau membunuh kami. Di sini tidak ada roti maupun air minum, ataupun air minum. Yang ada hanya manna, dan kami sudah muak makan roti murahan ini." Ayat 6. Maka Tuhan mengirim ular-ular berbisa ke tengah-tengah orang Israel. Ular-ular itu menggigit mereka sehingga banyak yang mati. Ayat 7. Kemudian mereka datang kepada Musa dan berkata, "Kami sudah berdosa karena kami bersungut-sungut terhadap Tuhan dan terhadapmu. Berdoalah kepada Tuhan supaya Dia menyingkirkan ular-ular ini." Maka Musa mendoakan mereka. Ayat 8. Lalu berkatalah Tuhan kepada Musa, "Buatlah tiruan ular dari perunggu dan taruhlah di atas tiang. Setiap orang yang digigit ular akan sembuh jika dia memandang benda itu." Ayat 9. Lalu Musa membuat tiruan ular dari perunggu dan menaruhnya di atas tiang. Setiap orang yang digigit ular menjadi sembuh kalau dia memandang tiruan ular dari perunggu itu. Jadi itu backgroundnya saudara ya. Yang di ayat Yohanes 3 ayat 14 itu. Baru 16. Jadi kedua ayat ini Yesus katakan, dan untuk menggambarkan kepada Niko itu ayat 14. Bagi kita dalam perjanjian baru ayat 16. Tapi komparasi ini membuat kita makin jelas bahwa
manusia itu selalu punya pikiran yang beda dengan Allah. Ya, Anda baca Bilangan 21 ayat 4 sampai 9, Anda akan temukan manusia itu selalu punya praduga yang keliru tentang Allah. Mereka itu bilang kepada Musa, kami nggak punya makanan apa-apa. Kami nggak ada roti, nggak ada air. Padahal apa? Nah, kalau Anda baca Bilangan 21 ayat 4 sampai 9, itu paralel lagi dengan Keluaran 16. Anda bisa baca sendiri ya, panjang. Tapi saya mau ambil ringkasannya saja. Mereka bersungut-sungut karena mereka nggak sabar kan. Ya, manusia kan begitu. Nggak sabar. Kita kan selalu banyak nggak sabar. Doa 1 jam yang lalu, 3 jam kemudian mau ada dapat jawaban. Iya kan? Padahal ya itulah manusia ya. Jadi Yesus menjelaskan kepada Niko, dan kita sudah baca tadi backgroundnya. Mereka itu punya pikiran bahwa Allah mau membunuh mereka di padang gurun. Dengan cara gimana? Ngomong sama Musa itu. Kan tadi TSI bilang itu seperti bicara kepada Allah kan. Dan mereka bersungut-sungut kan. Padahal kalau kita lihat Keluaran 16 yang paralel dengan Bilangan 21 4 sampai 9, di situ mereka bersungut-sungut gak? Bersungut-sungut juga. Waktu mereka bersungut-sungut, apakah Allah marah? Enggak. Mengirim ular? Enggak. Malah apa? Wow. Dikasih mana? Roti waktu pagi. Sorenya apa? Burung puyuh. Untuk mereka makan daging sore hari. Dan itu tiap hari loh, selama 40 tahun loh, bayangin loh. Tapi di Bilangan 21 dibilang, wah Allah ingin bunuh kami kekurangan makanan. Padahal berlimpah loh makanan. Boleh nggak kita bilang, manusia itu memang tidak tahu terima kasih toh? Wow, kita diberi napas kehidupan tiap hari, nggak bersyukur kan? Kebanyakan dari kita begitu toh? Ya itulah namanya manusia. Manusia tuh begitu. Tapi Yesus mau kita tuh jadi believer. Apa itu? Orang percaya. Ayat 16 kan intinya orang percaya tuh. Bukan orang Kristen kan? Tolong koreksi saya. Saya nggak temukan kata Kristen di situ. Kata Kristen pertama sekali di Antioquia. Dan di situ pun Paulus harus datang dan mengajar orang-orang Antioquia itu kurang lebih 2 tahun lebih. Berarti ada proses belajarnya. Ada. Kalau kita malas, lebih baik saya mancing, lebih baik saya main golf, lebih baik saya ngurus ini ngurus itu. Padahal untuk jadi believer, orang percaya itu perlu belajar. Makanya dibilang Kristen. Kristen dulu itu harus belajar loh. Kalau sekarang, boro-boro. Berarti Pastor Rich saya harus sekolah teologi ya? Tidak, siapa yang bilang begitu? Kalau Anda punya kemampuan, waktu, tenaga, silakan. Tapi kalau enggak, ada Alkitab toh. Bagaimana belajarnya Pastor Rich? Ya bacalah semua versi terjemahan. Indonesia sajalah. Ada 10 versi kok. Masa saya bisa belajar? Ya buktikan sendiri, jangan komentar dulu. Baca Alkitab. Pakai 3 versi atau 4 versi sajalah. Kok saya 10-10-nya? Kalau saya 10-10-nya saya baca. Bayangkan itu. Untuk apa? Ya dapat pengertian kan? Dapat pemahaman karena kalimatnya. Ada yang lebih mudah, ada yang lebih akademis, ada yang saya lupa di seri apa yang saya tunjukkan itu. Ada bahasa Yunaninya, ada. Nah, jadi saudara, kita sering berbeda pikiran dengan Allah. Dengar kembali ya, sinkronisasi pikiran 1, 2, 3, 4. Ada di channel ini, ada di
TikTok juga. Silakan ya. Ada 1, 2, 3, 4. Anda bisa klik. Sudah kami bikin playlistnya. Monggo, monggo. Jadi Yesus membandingkan ular tembaga yang digantung oleh Musa atas perintah Allah. Karena apa? Mereka tahu mereka berdosa. Anda baca di Bilangan 21 tadi. Mereka bilang kami sudah berdosa. Iya. Kami berdosa. Makanya mereka minta Musa berdoa. Dan Tuhan jawab. Bilang sama Musa, Musa bikin itu. Tiruan ular tembaga itu. Gantung di tiang. Setiap orang yang melihat kepada tiruan ular itu selamat. Tidak sakit, tidak mati. Nah, singkatnya kita bilang begini. Yesus mau mengatakan di ayat 16 itu, kalau kita bandingkan di PL, itu seperti melihat pada tiruan ular tembaga itu. Koreksi saya kalau saya salah ya. Tulis di kolom komen. Nah, singkatnya ular tembaga itu kan berarti diproses, dibentuk, dibakar gitu kan. Iya sama seperti Yesus di atas kayu salib. Ya. Semua hukuman itu ditimpakan kepada tubuh Yesus. Seperti memproses tembaga itu ditempa, dibakar. Ya kan? Itu gambaran singkatnya. Nah, Yesus mau bilang, keselamatan itu ayat 16 itu percaya. Nah, percaya itu kayak gimana? Dalam PL dibilang melihat. Salvation is easy. Ya, semudah melihat itu. Gambaran dalam PL. Kalau saya keliru tolong dikoreksi ya di kolom komen. Yesus mau bilang, barang siapa yang percaya itu kayak dalam PL itu melihat tiruan ular tembaga itu. Mudah nggak? Mudah, hanya melihat kok. Hanya melihat. Kalau kamu menoleh saja, bukan masalah kamu melihat dalam jarak tertentu loh. Tidak dibilang begitu. Oh ya, kamu harus melihatnya jarak 10 meter. Lebih dari 10 meter nggak berlaku. Nggak begitu, pokoknya melihat. Jadi dari jauh pun kalau kamu melihat tiruan ular tembaga itu, tiruan ular itu, kamu nggak mati. Karena mereka akui bahwa mereka sudah berdosa. Jadi gimana? Mudah nggak? Mudah. Seperti memalingkan kepala kan? Mudah. Apa itu? Percaya saja. Yairus saja dibilang sama Yesus. Udah pokoknya. Percaya saja. Oh coba bayangin tuh. Anaknya hidup kan? Nggak mati anak Yairus. Percaya saja. Kita kan bilang, oh kita tambah-tambahin kan untuk percaya. Untuk selamat itu, oh kamu harus begini, harus begini. Anda mudah, easy. Apa itu? Seperti melihat. Nah, waktu kamu melihat, Allah sudah janjikan, yang ngelihat itu gak mati. Nah, yang percaya itu tidak mati selama-lamanya. Nah, itu dikomparasikan seperti itu. Mudah, mudah. Gak ada syarat tambahan. Just believe. Hanya melihat. Kalau kita bayangkan, oh iya ya. Ada orang yang asal melihat, tapi nggak percaya. Nah itu maksud Yesus. Kita udah melihat kebaikan Bapa, kebaikan Tuhan Yesus. Tapi gaya hidup kita bukan seperti orang percaya. Hari Minggu haleluya, Senin halelupa. Iya toh, benar atau betul? Nah jadi lengkap ditambahkan seperti melihat, mudah. Tapi ingat, kamu harus percaya yang kamu lihat. Begitu melihat tiruan ular itu nggak mati. Saya sih bilang sama Niko, nah tuh Niko, kamu jangan asal ngomong. Kamu akui nggak saya? Kamu percaya nggak sama saya? Nah, bagi kita sekarang jangan cuman asal. Kalau dalam PL
Mereka sudah akui bahwa mereka berdosa. Nah, Anda mengakui nggak bahwa Anda itu berdosa? Baru Anda percaya kan? Kalau Anda sampai di titik Anda tahu bahwa Anda itu nggak bisa apa-apa. Nah itu baru benar-benar Anda percaya bahwa Yesus itu menyelamatkan. Bagaimana? Mudah. Mudah. Melihat saja. Dikomparasikan. Ini bukan saya ngomong ya. Yesus yang ngajar kok ini. Kamu itu ayat 16 itu kayak ayat 14 itu loh. Orang PL itu ngelihat aja tiruan ular itu. Tidak mati mereka. Kamu kayak melihat begitu. Tapi kamu percaya kan? Nah, gaya hidup orang percaya itu, karena kita sudah bicara tentang ayat 3 dan ayat 5 di 3.0, itu harus terlihat dari perubahan rohani dari dalammu. Dan itu akan tampak di luarnya. Terlihat di mana? Ya di tindakan. Itu baru believer. Believer itu bukan cuma ngomong, oh iya saya percaya kasih karunia. Enggak, kehidupanmu itu menunjukkan enggak, terpancar enggak kasih karunia atau kebaikan dari Tuhan Yesus itu nampak enggak dari ucapanmu, nampak enggak dari perbuatanmu. Nah, jangan cuma ngomong doang kayak rohani banget. Enggak. Anda mungkin ngomongnya bisa, rohani banget. Pengertianmu, bisa mengerti teologi banget. Tapi perbuatanmu kayak penjahat. Senang pecah belah orang. Senang hal-hal yang tidak menyatukan. Yuk, insaf yuk kalau kita bilang. Yuk sadar yuk. Tuhan Yesus gak mau loh itu. Mudah. Gak usah ditambah syarat ya. Yesus gak tambah syarat di situ. Percaya, melihat, mudah kan? Mudah. Yuk, hal yang mudah yang Yesus sudah jelaskan, jangan dipersulit bagi orang-orang yang mau percaya. Apa yang biasanya mempersulit, Pak Gembala? Biasanya gara-gara tindakan kita tidak cocok dengan ucapan. Nah kayak Mahatma Gandhi kan. Dia bilang kalau dia belajar ajaran Yesus itu senang dia. Tapi begitu lihat para pengikut Yesus gak jadi dia believer. Coba dia lihat pada waktu itu kehidupan orang-orang Kristen itu bagaimana. Itu cuma sedikit gambaran flashback ke belakangnya. Nah, Anda bisa cari di AI ya. Nantilah ya kita akan bahas tentang AI. Iya puji Tuhan. Nanti setelah ini selesai. Saya cukupkan ya dari awal sudah salah ini sampai di sini saja. Keselamatan itu mudah. Cuman kita manusia ini yang selalu punya pikiran salah. Selalu menduga Allah itu bagaimana. Padahal salah kita. Salvation is easy. Just believe. Hanya melihat gambarannya. Oke. Haleluya. Saya bersyukur kita sampai di 4.0. Kita akan ketemu lagi dalam tema-tema selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua ya. Shalom. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, Engkau ajarkan kami Roh Kudus untuk kami makin mengerti betapa hati-Mu Tuhan Yesus begitu baik kepada kami. Hal yang sulit kalau kami mau lakukan seperti Nikodemus, tetapi Engkau dengan hati-Mu Tuhan Yesus, Engkau mempermudah semuanya agar makin banyak orang yang diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hati-Mu yang Kau berikan kepada kami manusia. Biar kami makin hari, kami makin percaya bahwa itulah Tuhan kami.
bukan Tuhan yang mempersulit, tapi Tuhan yang memberikan jalan keluar yang kami tidak mampu lakukan sebagai manusia, tapi Engkau lakukan bagi kami karena Engkau sayang kepada kami. Itulah keselamatan yang sudah Engkau sediakan bagi kami. Just believe, seperti bangsa Israel melihat ular, tiruan ular itu. Di dalam nama Tuhan Yesus, taruh kerinduan di hati kami untuk bercerita tentang apa yang Engkau sudah tawarkan ini. Dengan cara yang sederhana, yaitu dari kehidupan kami. Dan dari kami bicara, bercerita tentang Yesus. Menjelaskan tentang apa yang Yesus buat. Beri kami kemampuan itu Roh Kudus dalam setiap kami. Dan kami percaya Engkau mengajari kami. Yang sakit disembuhkan. Yang lemah dikuatkan. Kami akan terus dibawa pada tempat-tempat yang tepat. Bertemu dengan orang-orang yang tepat. Pada waktu-waktu yang tepat. Kami bersyukur kebaikan dan kelimpahan-Mu kami terima. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, shalom. Bye-bye saudara, bye-bye.